Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah nih, hari ini kita bertemu kembali di kegiatan pembelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama ya. Teman-teman, kita tepuk doa bersama-sama. Oke, tepuk doa. Kawan-kawan, ayo duduk yang rapi. Tidak bercanda, tidak tertawa. Angkatlah kedua tangan, kepala ditundukkan. Ayo kawan, kita berdoa. Bersiap membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Oke, kalau teman-teman sudah siap, jangan lupa disiapkan buku tematik tema 3 dan alat tulisnya ya. Hari ini kita memasuki subtema 1, tugas anak soleh di rumah, pembelajaran 2 dan 3 pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui gambar teks siswa dapat memahami berbagai tugas di rumah dan fungsi rumah. Yang kedua, dengan diberikan teks cerita, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Dengan memahami fungsi, siswa dapat mendata ruangan yang ada di rumah dan mengelompokkan jenis kelamin untuk pembagian tugas. Yang keempat, dengan memahami isi teks bacaan celengan, siswa mampu mengenal dan menyebutkan pecahan uang logam dan kertas, serta mengelompokkannya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap? Oke, kita memasuki materi yang baru ya, teman-teman. Bisa dibuka bukunya halaman 14. Nah, di situ ada sebuah teks berbagi tugas di rumah. Udara Ahad pagi terasa segar. Ibu membuka jendela rumah. Setelah sholat subuh dan mengaji, Salman melaksanakan tugas rumahnya, yaitu menyapu halaman untuk menjaga kebersihan di rumah. Keluarga Salman melakukan kerjasama. Mereka berbagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Hasil kerjasama itu adalah semakin asri dan nyamannya rumah Salman. Pepohonan yang ada di rumah Salman menambah segar udara pagi. Terdengar pula gemericik air dari kolam ikan buatan ayah. Kamu pun dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga di rumah. Nah, teman-teman, inilah keluarga Salman ya, kegiatan keluarga Salman saat hari libur, yaitu Salman dan keluarganya berbagi tugas masing-masing. Nah, teman-teman masih adakah yang ingat pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila? Oke, teman-teman, sebelumnya kita melafalkan bunyi sila yang pertama dulu ya. Bunyi sila yang pertama dan kedua. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, nah teman-teman, dari wacana di atas dituliskan kegiatan apa saja yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Ada yang masih ingat pengamalan sila ke-1 itu apa? Ya, pengamalan sila ke-1 itu yang dilaksanakan oleh keluarga Salman yaitu sholat subuh dan mengaji. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, di teks wacana tadi, di keluarga Salman itu, dia itu berbagi tugas atau membantu kedua orang tuanya. Ya, itulah pengamalan sila ke-1 dan sila kedua. Nah, teman-teman, Salma, Sofia, dan Said senang tinggal di rumah yang bersih dan asri. Rumah tersebut sudah mereka tempati sejak Salman masih bayi. Ayah, ibu, dan semua anggota keluarga merawat rumah tersebut. Bagaimana dengan rumahmu? Nah, teman-teman, bagaimana dengan rumah teman-teman? Apakah rumah teman-teman itu sudah asri, kemudian apakah sudah bersih? Coba kita lihat ya di sekeliling rumah teman-teman, dicek ya tentang kebersihan rumahnya. Oke, nah teman-teman, apa sih fungsi dari rumah? Oke, fungsi dari rumah itu adalah sebagai tempat teduh kita. Ya, ketika kita capek, ketika kita di luar hujan, itu adalah tempat teduh kita, tempat beristirahat kita yaitu rumah. Maka dari itu, rumah itu harus kita jaga kebersihannya agar kita betah di rumah dan merasa nyaman. Nah, teman-teman, kita akan coba mendata ruangan-ruangan rumah. Nah, coba teman-teman nanti lihat ya, ruangan rumah teman-teman itu ada apa saja, bisa kita data ya. Di dalam rumah ada ruang-ruang sesuai kebutuhan penghuni rumah. Ruang apa saja yang ada di rumahmu? Nah, teman-teman nanti bisa dicek ya kondisi rumahnya, apakah ruangan ini ada ya. Kalau ada, berarti nanti teman-teman bisa menceklisnya ya. Misalkan nih, nomor 1, ruang tamu. Apakah di rumah teman-teman itu ada ruang tamu? Kalau misalkan ada, bisa kita checklist ada. Ya, bisa kita checklist ada. Jumlahnya berapa ruang tamunya? Misalkan ada 1. Kemudian ruang keluarga itu ada tidak di rumah teman-teman? Itu bisa teman-teman kondisikan di rumahnya masing-masing ya. Jadi teman-teman nanti silakan mendata ruangan rumahnya. Oke, selanjutnya. Nah, saat kerja bakti di rumah Salman ada pembagian tugas antara ayah, ibu, Salman, dan Sofia. Pembagian tugas itu memperhatikan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Tuliskan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan perempuan atau laki-laki. Nah, teman-teman, biasanya kalau anak perempuan itu pasti bekerjanya itu ya diberikan tugas oleh ayah atau ibunya menyapu halaman, kemudian membersihkan debu, mencuci piring, mencuci baju. Sedangkan kalau laki-laki biasanya pekerjaan rumahnya itu mencuci mobil atau motor, mencuci sepeda, mencuci sepatu, memotong rumput, dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa tuliskan ya apa saja sih tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Oke. Nah, teman-teman, di halaman 17 kegiatan 1, kita akan membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Nah, di sini yang pertama ada kata jendela. Bagaimana kalau kita mau membuat sebuah kalimat? Oke. Nah, kemudian seperti ini. Salman membersihkan debu yang ada di jendela. Nah, ini adalah sebuah kalimat. Ya, ada kata jendelanya nih. Kemudian Bunda contohkan lagi. Ada kata mengaji. Ya, ada kata mengaji. Bagaimana kalau kita membuat sebuah kalimatnya? Oke, setiap pagi aku pergi mengaji. Nah, di sini ada kata mengajinya. Kemudian disusun dengan kata-kata lain sehingga menjadi sebuah kalimat. Di sini ada kata menyapu. Ya, nomor 3 menyapu. Itu bisa kita
gunakan kalimat seperti ini. Sofia membantu ibu menyapu halaman, ataupun teman-teman punya kalimat lain, boleh ya ditulis. Ada kata kebersihan dan taman. Ini nanti teman-teman bisa membuat kalimatnya sendiri ya. Oke, kemudian di kegiatan 2, tadi kita sudah belajar pengamalan sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kita akan menuliskan 2 sikap yang dapat kamu lakukan. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Tadi kalau bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, berarti pengamalannya itu bisa dengan sholat, mengaji, ya, ataupun beribadah. Itu pengamalan sila pertama. Kalau pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita menjadi manusia yang adil dan beradab, yang memiliki etika, yang memanusiakan manusia. Bisa kalau di dalam keluarga itu kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Kemudian bisa juga kita membantu atau menolong anggota keluarga kita. Nah, itulah sikap-sikap pengamalan sila pertama dan sila kedua yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke halaman 19. Di sini ada sebuah teks, celengan Sofia pecah. Prang! Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Rupanya si Miau, kucing kampung milik Sofia, naik ke atas rak buku. Miau menyenggol celengan tanah liat Sofia. Celengan Sofia pecah dan uangnya berantakan di lantai. Celenganku pecah, teriak Sofia. Masya Allah, banyak sekali uangku, Kak. Ada beberapa keping uang logam dan ada beberapa uang kertas. Kata Sofia kaget bercampur senang. Banyak uang mudik, ayo bantu hitung, Kak, ajak Sofia. Alhamdulillah, Sofia tidak menangis. Sofia justru senang melihat uang dalam jumlah yang banyak. Sofia suka sekali mengumpulkan uang logam. Beberapa pecahan uang tersebut akan ditukarkan kepada ibu. Nah, teman-teman, sekarang kita amati gambar berikut ini. Apa pecahan uang sebelah kanan dan sebelah kiri? Apakah sama nilainya? Oke, di sini ada uang logam yang bernilai Rp500. Ya, Rp500-nya ada dua, kemudian Rp100, Rp100. Oke, jika kita lihat pada sebelah kanan, di sini ada uang 1.000 sama Rp200. Nah, teman-teman, uang logam 500-an sebanyak 2 dengan 200-an sebanyak 2 itu sama nilainya dengan uang logam 1.000 dan 200. Ini nilainya sama ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca atau kita jumlahkan nih, ini uangnya ada 1.200. Sama nilainya ya antara yang kanan dengan yang kiri. Ya, benar sekali. Pecahan uang sebelah kanan sama nilainya dengan pecahan uang sebelah kiri. Pecahan uang sebelah kanan setara dengan pecahan uang sebelah kiri. Jadi ini nilainya sama ya teman-teman ya. Nah, kesetaraan pecahan uang logam pada halaman 20. Sekarang kita akan lihat kesetaraan uang tersebut. Di sini ada uang logam 500, sannya sebanyak 6. Nah, jika kita setarakan, itu sama dengan 1.000-nya sebanyak 3. Nah, jadi 500 ditambah 500 itu adalah 1.000. Ya, ini juga sama 1.000. Jadi, ini uang logamnya sebanyak 3.000. Uang Rp500-nya ini juga sebanyak 3.000. Maka
nilai antara koin logam yang sebelah kanan dan kiri ini adalah sama atau setara nilainya. Oke, nah sekarang coba teman-teman dibuka bukunya halaman 21. Ya, di sini ada kue atau roti ya. Harganya itu adalah 3.000, kemudian wortel 5.000, kemudian pete itu 2.500, ikan 7.000 dan telur 12.000. Oke, di sini ada roti. Roti harganya 3.000. Nah, maka nilai uangnya harganya yang mana? Nih, di sini ada uang 2.000-an dengan 500-an 2. Nah, ini bernilai 3.000. Berarti kita sambungkan atau kita pasangkan. 3.000. Kemudian ada lagi nih 5.000. 5.000 itu bisa kita lihat. Di sini ada 2.000 ditambah 1.000, 3.000, ditambah 1.000 lagi 4.000. Nah, di sini ada 500-an 2 nih, 1.000. Jadi 5.000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Berarti kita pasangkan. Oke, selanjutnya di sini ada 2.500. Nah, 500 ya. Nih 2.500. Di sini ada 2.000, di sini 500. Ini bisa kita pasangkan ya. Kemudian di sini ada ikan nih. Ikannya ini seharga 7.000. Ya, ikan ini seharga 7.000. Ayo, uang pecahannya yang mana kalau kita mau membayar? Yang mana? Nih, ada 5.000 dengan 2.000. Jika kita totalkan, ini adalah 7.000. Ya, 7.000. Selanjutnya, harga telur adalah 12.000. Ya, 12.000. Di sini ada 5.000 ditambah 5.000 jadinya 10.000 ditambah 2.000. Oke, jadinya 12.000. Ini bisa kita pasangkan 12.000. Nah, itulah jumlah atau harga dengan nilai uangnya. Ya, kita pasangkan dulu mana yang sesuai dengan harga dan nilai uangnya. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan harga dengan nilai uangnya. Ya, di halaman 23. Di sini ada angkanya. Ya, di sini ada angkanya. Kemudian ada nanti kita akan menggambarkan pecahan uang logam. Kita lihat dulu nih, di sini ada 200 ditambah 200 ditambah 100. Nah, kalau kita mau membuat atau menggambar pecahan uang logamnya bagaimana? Uang logam itu kan ada yang 200, ya, 200. Di sini kita bisa gambar 200 sampai jumlahnya itu 500 rupiah ya. Terus kita gambar lagi 200, 200, dan yang terakhir adalah 100. 100. Nah, oke. Jadinya kalau kita jumlahkan, ini adalah nilai uangnya 500 rupiah. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada 800 rupiah. Ya, karena 800 rupiah itu tidak ada langsung logamnya, berarti kita pecahkan dengan uang logam 200-an. Sebanyak berapa? Coba kita hitung ya. Oke, 200. Oke, 200 ditambah 200, 400. Masih belum sebanyak 800. Kita tambahkan lagi.
400 ditambahkan 200 baru 600. Oke. Ya, berarti kita tambahkan satu lagi nih. Ini baru 600. 600 ditambah 200 lagi adalah 800. Nah, ini adalah pecahan uang logam yang bernilai sama ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, selanjutnya di sini ada halaman 24. Situ ada sekelompok mata uang dengan jumlah nilai uangnya. Ya, di sini ada nomor 1. Oke, nih di nomor 1 di sini ada 1000. 1000-nya sebanyak 3 sama 500-annya 1. Jika kita totalkan atau kita jumlahkan ke dalam bentuk nilai uang, ya berarti kita totalkan uangnya ini sebanyak berapa? 1000, 2000, 3000, 3500. Rp 3500. Oke, jangan lupa ada tanda titiknya teman-teman ya. Kalau 1000, 3000 dia nolnya pasti atau angkanya 3. Nah, selanjutnya nomor 2. Nah, di sini ada 1000, ada 500, ada 200, ada 100 sama 500. Nah, kita totalkan, kita jumlahkan. Oke, ini 1000. 500 dengan 500 dulu. Jadi 1000 ya. 1000 ditambah 1000 jadi 2000 ditambahkan 200. 2200 ditambahkan lagi 100. Jadi 2300. 2300. Oke, kita coba lagi di nomor 3. Nah, di nomor 3 di sini ada 1000, di sini ada 500-annya sebanyak 2, ada 1000 lagi, ada 200 lagi. Kita jumlahkan. Nih, 500 sama 500 berarti 1000 ya. 1000-annya sekarang jadi ada 3. 1000, 2000, 3000, 200. 3000, 200. Oke, teman-teman, coba ya dikerjakan nomor 4 dan 5-nya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya untuk memasangkan harga dengan nilai uangnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah di ujung pembelajaran. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Oke, teman-teman, bahwa kita membelanjakan harta atau membeli sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk berlebihan, dipakai dengan secukupnya. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai pecahan uang logam, kesetaraan nilai uang, kemudian kita sudah belajar pengamalan sila pertama dan sila kedua. Oke teman-teman, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Ya, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.